warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi virtual kita hari ini. Tema yang kita bahas mengenai analisis kritis terkait isu ketatanegaraan dengan kajian teoritik mengenai negara hukum bersama saya Putri Islamia Wulandari dengan NIM AIR 116, Adies Rahma Primalia dengan NIM AIR 119, Azhara Dafi Ahfida dengan NIM AIR 121, Syawa Akila Rainka Firmansyah dengan NIM AIR 130, Rosita Irsyad Seran dengan NIM AIR 136, dan Cynthia Ananda Putri dengan NIM AIR 140. Langsung saja kita mulai sesi diskusi kali ini yang diawali oleh Mbak Adias yang akan membahas tentang pentingnya penegakan hukum dalam konteks negara hukum. Untuk Mbak Adias, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Mbak Putri. Jadi menurut pandangan saya penegakan hukum adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga prinsip negara hukum. Semua individu, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Penegakan hukum tidak hanya tentang memberikan saksi terhadap pelanggaran, tetapi juga melindungi hak asasi manusia dan menciptakan keadilan bagi semua pihak. Namun, kita menghadapi tantangan besar seperti korupsi dan impuniti yang melemahkan sistem hukum. Oleh karena itu, reformasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan memastikan akses keadilan bagi semua. Seperti itu. Baik Mbak Adias, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari Mbak Aza mengenai bagaimana solusi yang bisa ditawarkan untuk menghadapi tantangan dalam penegakan hukum. Untuk Mbak Aza, dipersilahkan. Jadi menurut pandangan saya, untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum memerlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif. Ini termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum melalui pengawasan yang lebih baik. Pendidikan hukum juga harus diperkuat agar masyarakat memahami hak-hak mereka dan cara mengakses keadilan. Selain itu, penguatan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa intervensi politik, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Begitu, Mbak. Baik Mbak Azah, nah selanjutnya kita akan beralih ke Mas Rendra. Bagaimana dampak dari lemahnya penegakan hukum terhadap masyarakat menurut pandangan dari Mas Rendra? Dipersilahkan. Oke, kalau menurut saya, ketika penegakan hukum lemah dan akses terhadap keadilan terbatas, dampaknya signifikan. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan lembaga negara yang dapat menyebabkan ketidakpastian sosial. Ketidakpastian ini berpotensi memicu protes, kerusuhan, dan bahkan kekerasan. Karena individu merasa tidak ada saluran yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, kondisi ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman, di mana kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia meningkat, merusak stabilitas sosial dan politik. Wah, menarik sekali topik pembahasan kita hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan menurut pandangan dari Mbak Ersi tentang peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Silakan Mbak Ersi, bagaimana menurut pendapat Anda? Menurut saya, masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan akses terhadap keadilan. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat mendorong individu untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan melaporkan pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat, seperti melalui organisasi non-pemerintah atau kelompok advokasi, dapat membantu mengawasi tindakan aparat penegakan hukum dan mendorong reformasi yang diperlukan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tapi juga subjek yang aktif dalam menjaga keadilan. Baik Mbak Ersi, terima kasih atas penjelasannya. Terakhir nih kita ke Mbak Cynthia yang akan memberikan kesimpulan tentang kaitan antara negara hukum dengan penegakan hukum. Silakan Mbak Cynthia. Baik, jadi kesimpulannya ialah
Penegakan hukum yang efektif dan akses terhadap keadilan merupakan pilar utama dalam menciptakan negara hukum yang kuat. Dengan menyelesaikan tantangan yang ada dan melaksanakan solusi yang tepat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Keberhasilan dalam menciptakan penegakan hukum yang baik tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi. Terima kasih Mbak Cynthia atas kesimpulannya. Jadi dari diskusi kita hari ini, kita bisa melihat bahwa pentingnya penegakan hukum yang adil dan keadilan sebagai fondasi utama negara hukum. Semoga diskusi kita hari ini memberikan wawasan yang baru untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.